Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang mengenal program Microsoft Excel ya. Saya akan coba menjelaskan sesuai dengan apa yang anak-anak pelajari kemarin. Oke. Microsoft Excel ini sebenarnya kurang lebih sama ya cara menjalankannya dengan Microsoft Word. Langsung saja ya, kita buka, klik 2 kali pada icon Microsoft Excel ya. Kalau saya di sini Excelnya 2010 ya. Kita klik 2 kali. Kita besarkan. Ya. Ini adalah jendela Microsoft Excel ya. Kurang lebih kalau kita lihat menu atau grupnya atau icon-iconnya itu kurang lebih sama seperti yang ada pada program aplikasi Microsoft Word ya. Ada file, ada tab home, ada insert, ada back layout ya. Kurang lebih sama. Begitu pula dengan grup-grupnya ya. Setiap tab ada grup masing-masing, illustration, chart, dan lain sebagainya. Microsoft Excel adalah program pengolah angka, sedangkan kalau Microsoft Word adalah pengolah kata, karena lebih banyak digunakan untuk teks ya. Sedangkan kalau Microsoft Excel itu banyak digunakan untuk pengolahan angka-angka. Oke. Selanjutnya Microsoft Excel itu banyak kegunaannya. Beberapa yang bisa kita buat dalam Microsoft Excel adalah seperti membuat tabel, membuat bagan, atau mungkin perhitungan dengan rumus, atau bahkan database ya, sederhana. Saya kasih contoh satu, misalnya cara membuat tabel ya. Kita tinggal blok, misalnya kita blok 3 kotak atau 3 kolom ya, lalu ke bawahnya atau barisnya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu kita kasih garis. Kalau di sini namanya ikon border ya, digunakan untuk memberikan garis. Kita tinggal pilih all borders, maka di sini akan tabelnya akan muncul sesuai yang kita blok ya, atau kita tandai tadi. Oke, itu salah satunya. Selanjutnya Microsoft Excel itu biasanya disebut dengan workbook, yang artinya kalau di bahasa Indonesia kan adalah buku kerja elektronik ya. Sekali lagi, workbook atau buku kerja elektronik. Nah, sedangkan workbook sendiri itu terdiri atas kolom dan baris ya. Terdiri atas kolom dan baris. Kalau kolom itu adalah yang seperti ini ya, yang vertikal atau berdiri dari A ke bawah, ini namanya kolom A. Yang B ya, kolom C, kolom D, dan seterusnya. Nah, kolom ini kalau kita geser ke sana ya, kita coba pakai scroll bar horizontal ya. Ini bawah ini. Ya, ini sampai mencapai ya, ini dia kolom XFD. Jadi banyak sekali ya. Jadi sampai kolom XFD. Ya, sedangkan kalau baris ya, baris ini baris ya horizontal, ini yang mendatar ya. Yang mendatar ini sampai berapa angka, kita coba ya ke bawah. Nah, ini sampai banyak sekali ya. 1.048.576 baris. Jadi sangat banyak sekali
sehingga nanti kalau kita membutuhkan baris yang lumayan banyak, ini bisa ya, bisa dipakai. Kita kembali lagi ke kolom A ya. Ya, kita kembali ke kolom A. Kembali lagi pada bagian dari workbook, yaitu ada kolom dan juga ada baris. Sedangkan pertemuan antara kolom dan baris itu disebut dengan sel ya. Jadi kotak-kotak ini ya. Nah, yang saya klik ini adalah sel. Setiap sel ini nanti tempat bertemunya kolom dan baris. Misalnya saya klik di sini, maka apa namanya? Nama dari sel ini adalah, kita tinggal mempertemukan antara kolom dan baris saja. Misalnya di sini B, berarti ini kolom B ya. Kolom B barisnya berapa? 4. Berarti ini adalah sel B4 ya. Begitu juga yang lain. Saya kasih contoh satu lagi. Misalnya di sini ya. Nah, ini kolomnya apa? Kolomnya adalah J ya. Kolom J lalu nomor berapa atau baris berapa? Baris 5. Maka di sini adalah sel J5. Oke, paham ya anak-anak? Oke, sel J5. Sel adalah pertemuan antara kolom dan baris. Oke, selanjutnya kumpulan daripada tiap kotak atau sel-sel ini dinamakan rank ya. Tulisannya range, rank ya. Oke. Lalu yang terakhir dalam pertemuan ini kita akan coba bahas tentang sheet ya. Secara default ya, kalau kita membuka Microsoft Excel itu ada 3 sheet ya. Ada 3 sheet kalau defaultnya, yaitu sheet 1 ya, sheet 2 dan sheet 3. Kalau kita bisa mengumpamakan di sini, ini adalah halaman ya, halaman yang ada di dalam Microsoft Excel yang sudah kita buka. Jadi kita klik di sini ya. Nah, misalnya ini juga sheet 3. Nah, misalnya kita kurang sheetnya, kita tambahi dengan ikon yang ada di samping ini ya, dan begitu seterusnya. Mungkin begitu anak-anak ya, sekedar penjelasan singkat tentang mengenal program Microsoft Excel ya. Kita di kelas 6 ini mungkin tidak terlalu banyak membahas Microsoft Excel ya. Kenapa? Karena mungkin kalau pembahasan yang lebih dalam ya, kita akan membahasnya di tingkat yang lebih tinggi, misalnya MTS atau SMP. Oke anak-anak ya, cukup itu dulu. Semoga bisa dimengerti penjelasan dari saya. Kalau nanti ada pertanyaan ya, barangkali belum paham, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.